Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farskiworks. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sharing untuk proses install Docker secara rootless ya, di Linux Armbian. Linux Armbian ini adalah turunan dari distro Ubuntu ya. Jadi nanti komen-komennya akan mirip dengan komen Linux Ubuntu. Jadi cara install ini mungkin bisa berlaku juga untuk distro Ubuntu. Untuk server, saya akan menggunakan STB B860H yang versi 2. Namun di video kali ini saya tidak akan melakukan sharing untuk proses instalasi OS-nya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di YouTube ya. Banyak kok yang sudah sharing cara install Linux Armbian di STB B860H ini. Oke, mengapa saya menggunakan STB untuk dijadikan server? Alasannya itu karena STB ini hemat daya ya. Jadi jika kita hidupkan 24 jam nonstop, nanti tidak akan pengaruh banyak terhadap biaya pemakaian listrik. Dan juga secara spesifikasi STB ini sudah sangat cukup ya untuk kita jadikan server rumahan. Nanti kedepannya mungkin saya juga akan sharing ke teman-teman untuk STB ini sebagai server rumahan. Oke, setelah install Docker nanti akan kita lanjutkan dengan install atau running aplikasi PHP dan database MySQL di Docker ya. Oke, mengapa Docker? Mengapa sih kita tidak install langsung aja di OS-nya? Mungkin untuk pengertian mengenai Docker, teman-teman bisa cari di Google ya. Banyak referensi mengenai Docker. Lantas, mengapa harus Docker ya? Singkatnya, atau salah satunya mungkin seperti ini ya. Docker ini seperti virtual machine. Jadi Docker bisa kita katakan lebih luas dan lebih mudah untuk di scaling ya, dan juga mudah untuk dipindah. Jadi misalnya kita mau migrasi image Docker ke Docker server lain, bahkan dengan OS yang berbeda, maka kita tinggal pindahin aja image-nya, kemudian tinggal di-load aja di Docker di server yang tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian mengapa rootless? Rootless ini maksudnya kita bisa mengeksekusi atau menjalankan Docker daemon dan juga kontainer tanpa menggunakan user root. Jadi dengan rootless ini minimal kita sekaligus memitigasi potensial vulnerabilities dari Docker daemon dan juga kontainer. Jadi harusnya sih lebih aman jika kita bandingkan dengan kita install Docker menggunakan root ya. Baik teman-teman, untuk memudahkan proses installnya, nanti saya buatkan list komennya ya. Nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi. Saya sudah buatkan catatannya, jadi nanti teman-teman tinggal copy dan paste saja. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama kita pastikan dulu servernya bisa connect ke internet ya. Kita tes lakukan ping ke Google dulu ya. Kita pastikan bisa terkoneksi ke Google. Ini kenapa agak lama ya, sebentar. Sepertinya ada masalah dengan server saya, belum bisa connect ke Google. Coba kita ping ke 888. Ini saya harusnya ping ke Google juga sudah normal. Oke, sudah normal ternyata ya. Tadi mungkin ada sempat gangguan sebentar ya. Oke, ini kita sudah login sebagai root ya. Untuk menghindari terjadinya error pada waktu instalasi nanti, kita pastikan jam atau waktu atau tanggal di server sudah sesuai ya. Oke, kita cek dulu ya dengan komen time.ctl. Nah, ini kita lihat saya sudah set untuk time zone-nya ya. Bagi teman-teman yang time zone-nya belum sesuai atau jam di servernya belum sesuai, kita pastikan kita set dulu ya time zone-nya. Mungkin gak apa-apa kita set ulang lagi ya. Time.ctl set time zone. Saya tinggal di sekitar wilayah Jakarta, saya isikan Asia _ Jakarta. Oke, udah keset ya. Nah, kita cek lagi dengan time.ctl. Mungkin ini nanti tidak langsung update ya untuk
local time-nya ini. Gak apa-apa, nanti teman-teman tunggu aja, mungkin sekitar 5-10 menit nanti dia akan synchronize ya. Jadi kita pastikan juga ini sistem clock synchronize-nya ini statusnya yes. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kita akan melakukan install dependensinya dulu ya. Nanti ada dua dependensinya, yaitu UID map sama the bus user session. Oke, kita install aja ya apt, karena saya udah pakai root jadi nggak perlu pakai sudo ya. Apt install -y biar tidak perlu konfirmasi lagi. UID map. Oke, karena saya sudah pernah install maka tidak dilakukan install lagi ya. Untuk yang kedua ini kita akan install yang namanya the bus user session. The bus user session. Oke, ini juga sudah terinstall di server saya, jadi tidak perlu diinstal lagi. Kita lanjut buat user dulu ya. User ini yang nantinya akan menjalankan docker ya. Kita buat user baru, add user paskyworks. Add user paskyworks sepertinya. Kita buat dulu. Nah, dia minta masukin password, kita masukin password. Oke, ulang lagi passwordnya. Jadi kita enter aja ya, sampai nanti muncul konfirmasi the information is correct. Nah, kita pilih ya. Oke, nah user sudah berhasil tercreate. Selanjutnya kita akan menjadikan user yang barusan kita tambahkan. Dalam ini saya menggunakan username paskyworks sebagai user sudoers ya. Kita lakukan dengan command user mode -g sudo nama usernya paskyworks. Oke ya, salah typo sepertinya, paskyworks. Oke, usernya sudah menjadi sudoers. Sekarang ketik ID untuk mengetahui UID-nya ya. Nanti kita catat. Oh sorry, sekarang kita login dulu ya. Ini usernya masih ID root. Kita login dulu sebagai user paskyworks. Saya duplicate aja ini dan usernya paskyworks. Kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, kemudian kita kasih komen ID ya untuk mengetahui UID-nya. UID-nya nanti 1001 ya. Ntar ini fungsinya untuk kita masukkan di sebagai apa? Kita akan ekspor path-nya ya di bus src kita ataupun zsrc ya, tergantung dari sel yang teman-teman pakai. Kita lanjut. Jadi sebelum kita install Docker rootless, kita pastikan dulu bahwa Docker di sistem kita, di server kita itu sudah stop. Kalau saya sih belum install Docker ya, jadi harusnya sih tidak ada ya, tapi kita tidak apa-apa, kita jalankan aja komennya sudo system stop Docker. Kita masukin passwordnya. Oke, jadi service Docker memang tidak ada di tempat saya karena memang belum saya install. Tidak apa-apa, nanti mungkin buat teman-teman yang sudah install harus di stop dulu ya Dockernya, dan harus kita disable dulu. Sudo systemctl. Nah, sekarang kita disable ya. Disable now. Docker service dan Docker socket ya. Docker.service dan docker.socket. Harusnya sih tidak ada di tempat saya, tapi kalau ini kan saya untuk disable karena memang nggak ada Docker service sama
Oke, kita lanjut. Kemudian saya akan mengedit .basrc atau .zshrc. Nah, ini tergantung dari sel yang teman-teman pakai ya. Kalau seperti saya ini, saya pakai sel ZSH ya. Mungkin kalau yang teman-teman yang pakai bus bisa yang diedit .basrc. Namun nggak apa-apa, kita edit dua-duanya aja ya. Ke ZSH dulu. Saya akan edit .nano .zshrc. Saya akan ke baris yang paling bawah. Saya akan ekspor path-nya, ekspor path ya, /bin. Nah, ini nanti di home directory kita di dalam hal ini kalau di saya nanti di home fastqworks /bin. Ini nanti ada executable file di sini untuk dockernya ya. $, path. Kemudian kita lakukan juga untuk docker hostnya ya, export docker host sama dengan unix /run user . Nah, ini yang UID-nya tadi ya. Di sini tadi kan UID saya itu fastqworks itu 1001, kita masukkan ke sini ya, 1001. Nanti kalau salah di sini nanti akan ada permission denied message-nya ya. /docker.shock. Oke. Ini kita cek lagi ekspor path.2. Oh, ini salah nih ya, harusnya sama dengan bukan .2 nih. Oke, path sama dengan bin $path. bin.2 $path. Kemudian ekspor docker host sama dengan unix.2 dan user. Oke, ini kita copy ya, nanti kita masukkan ke .basrc nya ini. Kita select begini, sudah copy ya. Ctrl X, terus kita save yes. Oke, nah kita edit sekalian basrc nya ya. basrc nya kita edit juga sekalian ya, nggak apa-apa. Jadi nanti kalaupun saya pakai sel bus akan bisa terload juga ya. Sudah benar sih harusnya. Oke, kita save, Ctrl X, kita klik yes, terus kita save. Kemudian untuk bisa meload yang kita ekspor tadi, path yang kita ekspor tadi, kita keluar dulu ya, kita exit dulu, terus kita nanti login lagi, kita exit lagi, kita login dengan user fastqworks tadi ya. Oke, setelah kita login, nah sekarang kita lanjut ke proses instalasinya ya. Kita execute shell script yang ada di -f terus https get.docker.com root plus. Jadi kita jalankan dengan command sh ya. Ini sepertinya terjadi gangguan lagi, coba kita ping dulu klaim servernya. Bisa ya, harusnya nggak ada masalah. Coba kita ulang lagi ya, https get.docker.com root plus. Harusnya sudah benar ya. Maaf teman-teman, ini internet saya sepertinya sedang tidak stabil ya. Masih belum ketemu juga. Coba kita ping Google. Benar saja nih, sepertinya ada gangguan di internet ya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini sudah connect ya.
kurang stabil internetnya ya. Kita Ctrl C, kita ulangin lagi, scroll universal. Oke, nah sudah bisa ya. Nah ini sekaligus dia execute shell script dan sekaligus proses download dockernya ya. Oke, kita tunggu saja teman-teman ya. Ya tidak lama sih harusnya ya. Oke, sudah terinstall ya. Selanjutnya kita enable service docker menggunakan user passkeyword ya. Jadi kita enable dengan user passkeyword. Kita klik, ketikkan aja system ctl agar bisa dieksekut oleh user bukan root. Kita kasih minus user, kemudian enable docker. Kita enable docker. Nah sudah dibuatkan ya symlinknya. Jadi nanti dengan komen seperti ini, service docker akan start setelah user pass keywords login ya. Namun service docker akan mati apabila user pass keywords sudah tidak login lagi. Nah, agar service bisa start tanpa user pass keyword login, maka kita gunakan comments seperti berikut ya. Sudo login ctl, kemudian enable linger passkeyword ya, atau kita bisa tulis passkeyword atau kita bisa pakai komen seperti ini nih ya. UMI seperti ini ya. Masukin passwordnya, kemudian kita restart service dockernya ya, gunakan sistem ctl minus user. Nah ini enable nya ini kita ganti restart ya. Ingat ya, selalu gunakan sistem ctl minus user ya, agar kita bisa eksekusi command sistem ctl menggunakan user biasa ya, atau bukan user root. Kita restart. Oke, sudah selesai restartnya. Nah sekarang kita cek docker info. Nah docker info kita dapatkan seperti ini teman-teman. Oke, kontainernya belum ada, memang karena belum ada ya. Nah, versinya 20.10.21 ini ya. Oke, nah ini kita lihat banyak nih warning-warningnya seperti ini ya. Warning ini banyak ya. Ada no CPU, CFS, kuota support. Nah ini nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, ini warning ini kenapa sih ya. Namun untuk ini saya copy dulu deh message-nya nih, nanti saya watak perlu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk menghilangkan warning ini kita buat dulu ya directory untuk user at service.d nya. Nah nanti kita akan memasukkan delegate untuk CPU set, IO, memori, dan PIDs ya. Kita buat dulu ya direktorinya dengan command sudo mkdir -p, kemudian etc system d, kemudian system kita klik user at service.d. Nah setelah kita buat direktornya, sekarang kita edit, kita buat file delegate, kita namakan, boleh deh kita namakan filenya adalah delegate.com. Untuk nama filenya bisa apa saja ya teman-teman ya, yang pasti harus di bawah directory etc system d system user at service.d. Oke, kita buat dulu scriptnya, kita masukkan ya services. Oke,
Oh sorry, service bukan service, ini harusnya service, tulis delegate. Apa saja tadi, karena errornya tadi CPU, kita masukin CPU, terus ada CPU set. Kita lihat dulu. IO, ada IO, memori, dan PIDs ya. Oke, seperti ini saja. Kita save ya, Ctrl X. Yes, bentar ya. Kemudian tadi juga kita lihat ada message seperti ini ya. Ada warning yang buat yang dua di bawah ini ya, dua terakhir di bawah ini. Warning, bridge NF all IP tables is disabled. Ini harus kita enable ya. Oke. Ini adanya di kernel parameter ya, ada di etc sysctl.conf. Oke, kita edit aja ya, sudo nano etc sysctl.conf. Oke, kita ke paling bawah, kita tambahkan. Nah, saya sudah ada nih kebetulannya. Kita tambahkan ini, kita komennya saya hilangin aja. Jadi teman-teman komennya seperti ini ya. Scriptnya seperti ini ya. net.bridge -nf -call.ip tables sama dengan 1. Bawahnya juga sama, cuman yang bawahnya buat IP 6 ya, IP 6 ya. Kita save ya, Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Lanjut kita load ya BRnet filternya. Ini nantinya digunakan untuk komunikasi antara Kubernetes pods antar cluster ya. Mungkin nanti untuk Kubernetes kita bahas di video lain. Nah, kita load ya BRnet filternya ya. Comment sudo mode probe br_net filter. Oke. Kemudian kita load variabel sysctl nya tadi, sudo sysctl, kemudian -p -p. Oke, sysctl.com. Oke, sudah ada ya yang tadi ya, net.bridge.nf -call.ip table sama dengan 1 dan IP versi 6 ya. Kemudian kita lakukan soft reload sistem D nya ya, atau daemonnya ya, dengan command sudo systemctl daemon reload. Setelah kita reload daemonnya, kita cek lagi nih docker infonya masih ada warning apa enggak. Docker info. Nah, warningnya tadi sudah nggak ada ya. Nah, tadi di atas ini kan ada warning banyak nih. Ada warning seperti ini, sudah tidak ada ya dockernya. Nah, harusnya sudah instalasi dockernya udah beres ya, udah oke ya. Oke, kita lanjut ya. Ke step berikutnya, kita akan melakukan instalasi PHP, Apache, dan SQL ya. Kita buat dulu directory untuk Apache nya ya. Nanti directory yang kita buat ini akan mapping ke Docker di directory Docker var www.tml ya. Oke, sekarang saya berada di home FastKeyWorks. Saya akan buat directory www terlebih dahulu, mkdir -p www. Ini untuk Apache nya, nanti yang untuk script PHP nya nanti kita taruh di sini ya. Satu lagi kita akan buat untuk MySQL nya, call MySQL. Nah, kita
vol MySQL ya. Selanjutnya kita akan membuat file docker compose YML ya. Untuk namanya sebenarnya nggak harus docker compose YML ya. Namun kalau kita menggunakan nama lain, kita harus menambahkan opsi "-f" terus nama file .yml-nya ya. Oke, kenapa sih kita tidak lakukan pull satu persatu saja? Tujuannya agar nanti kita mudah ya saat akan meng-upkan image-nya, cukup pakai docker compose saja. Nanti PHP dan MySQL-nya akan up ya. Daripada kita lakukan satu persatu nanti akan memakan waktu ya. Oke, kita buat saja ya untuk docker compose.yml ya. No, docker compose .yml. Saya sudah buat ya, biar tidak memakan waktu. Saya sudah buat untuk script YAML-nya ya, YAML-nya sudah saya buat. Kita copy aja dari sini ya, seperti ini ya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Untuk servisnya nanti namanya PHP HTTPD. Image-nya yang akan kita download, yang akan kita load, yang akan kita upkan nanti itu PHP versi 74 Apache. Untuk portnya nanti kita untuk mengakses dari luarnya kita akan menggunakan port 8080 ya. Ini expose dari port 80 HTTP ya yang ada di dalam Docker. Untuk mapping volumenya tadi ya, direktur yang sudah kita buat www, kita di mapping dari var www html. Kemudian untuk service yang berikutnya MySQL 8, image-nya kita pakai MySQL 8.0, volumenya tadi yang sudah kita buat, mappingan vol dash MySQL, ini mapping ke varlib MySQL ya. Nah untuk environment-nya seperti ini, MySQL allow empty password kita set no, jadi nggak boleh password kosong ya. Untuk root passwordnya sementara saya buat password database MySQL usernya saya buat namanya fastkey. Untuk password juga saya isikan password, dan untuk database name-nya fastkey db ya. Untuk portnya nanti port MySQL yang 3306 ini ketika kita akan akses dari luar, portnya nanti 6033, untuk standarnya 3306 ya, nggak di Docker. Oke, kita Ctrl X saja, kita simpan ya, Ctrl X, klik Y, kemudian docker compose.yml. Bentar. Sekarang kita upkan ya, docker compose up -d. Oke, kita tunggu ya. Ini dia pooling PHP HTTPD PHP 74 Apache ya. Dan untuk kecepatan installnya ini tergantung dari spesifikasi spesifikasi hardware teman-teman, servernya, dan juga kecepatan internet dari teman-teman. Ini kayaknya internetnya sedang ada gangguan, jadi agak lama ini ya. Udah mulai downloading. Kita tunggu teman-teman ya, memang agak lama ini. Sekali lagi ini waktu proses instalasinya tergantung dari kecepatan internet teman-teman dan juga spesifikasi dari server teman-teman ya. Untuk server ini saya menggunakan STB, jadi mungkin prosesnya agak lama juga ya. Nah sekarang proses pooling MySQL 8 ya. Nanti kita aksesnya ke sini ya, 10.168.2.66 ya. Nah ini masih muncul message seperti ini di browser, the sites can be reached. Jadi karena memang servisnya belum up untuk Apache-nya yang di Docker, jadi kita refresh saja ya, lagi proses install, lagi proses pooling SQL versi 8 ya.
Oke, creating fastkey works MySQL 8 underscore 8 sudah selesai ya untuk pooling untuk pool PHP dan SQL nya. Sekarang coba kita cek ya image-nya ya, docker image ls sudah ada ya PHP MySQL ya. Sekarang kita lihat status dockernya ya, docker docker ps. Status dockernya sudah up 40 detik yang lalu ya. Oke, untuk portnya seperti ini. Kalau kita akses dari luar kita menggunakan port 8080 ya. Coba kita cek di browser ya. Nah, statusnya jadi forbidden ya. Ini karena di directory www nya belum ada script apapun. Oke, kita buat script PHP info aja ya, biar lebih mudah buat pengecekan ppd. Sekarang kita ada di password, kita masuk ke directory www, kita buat script index PHP ya, index.php. Oke. Kemudian PHP info, kemudian oke, seperti ini saja. Save, yes, enter. Nah, coba kita refresh ini websitenya. Nah, sudah muncul ya PHP versionnya 7432 dan informasi-informasinya yang lainnya ada di sini ya. Oke, banyak. Nah, nanti teman-teman silakan coba sendiri saja ya. Oke, untuk step-step proses instalasi Docker Rootless ya, Docker Rootless dengan PHP, kontainer PHP dan MySQL sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Maaf ini videonya agak panjang. Mungkin nanti kita lanjut ke penggunaan mini server STB B860H untuk home server ya, dengan fungsi-fungsi yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.